Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Nanda Syaputra dari Prodi Mekatronika kelas A Malam NIM 1412311008. Jadi di video ini kita akan bedah program machine learning yang saya buat untuk mengenali huruf tulisan tangan dari data set and list. Ada 4 hal utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama cara kita mengolah datanya, yang kedua metode evaluasi LOOCP, yang ketiga parameter model, dan 4 hasilnya. Jadi di sini kita mulai dengan pemrosesan data. Di sini pertama kita memproses data, kita pakai library pandas buat baca file CSV-nya. Nah, yang ini dan data set aslinya ini besar sekali, ada 40.000 dan 40.000. Terus ini tiap baris itu isinya satu label dari set dan 780 gambar karena ukurannya 28 dikali 28, dan masalahnya 88.800 data itu kebanyakan kalau kita mau evaluasi pakai LOOCP. Jadi prosesnya itu bisa lama sekali, mungkin berhari-hari baru siap. Jadi solusinya itu kita sampling dulu, ambil sebagian data aja, tapi tetap mewakili semuanya. Kita ambil 500 sampel acak untuk setiap huruf, karena ada 26 huruf, totalnya kita dapat 26 kali dikali 500, yaitu 13.000 sampel. Jumlah ini jauh lebih ringan untuk diproses. Setelah kita dapat 13.000 data pilihan tadi, kita pisahkan lagi jadi table samples. Target kita X, dan di sini kita ubah, kita bagi dua, ya, ini table sample dan image sample. Table sample ini kita target yaitu Y, dan yang image sample ini gambarnya atau X. Dan selanjutnya di sini extract ini adalah parameter HOG dan SPM. Data gambar 784 pixel itu sebenarnya kurang dimengerti langsung oleh SPM. Kita perlu ekstrak fitur yang lebih penting pakai HOG atau histogram of orient gradient. Gampangnya, HOG ini nggak terlalu peduli sama intensitas pixel, terang atau gelap, tapi lebih fokus ke bentuk dan arah garis di dalam gambar ini. Pas banget berbedain bentuk huruf. Parameter HOG yang kita pakai yaitu reshape 28.28 ini. HOG perlu gambar 2D, jadi data 784 pixel kita ubah balik ke bentuk 28 kali 28. Dan orientation 9 ini mendeteksi 9 arah garis yang berbeda. Dan pixel per cell 8/8 ini adalah gambar 28 kali 28 kita pecah jadi kotak-kotak kecil, jadi 8 dikali 8. Dan sel per blok ini dipakai untuk normalisasi kontras biar gambar yang terlalu terang atau gelap bisa dikenali dengan baik. Ini setelah data gambar berubah jadi baru kita siapkan model SVM support vector machine-nya. Tampilkan kita di sini parameter SVM yang kita pakai adalah kernel RBF. Kernel RBF RBF itu adalah radial basis function. Ini kernel yang canggih, sederhana,
Sederhananya dia bisa bikin batas keputusan yang melengkung, jadi bisa misahin data yang rumit. Dan C1.0 ini adalah parameter standar untuk ngasih hukuman kalau model salah tebak. Jadi ada, dan gamma scale ini adalah supaya ngepasin dengan data dari kernel RDF tadi. Dan next kita ke sel nomor 7. Ini, jadi ini adalah bagian ketiga adalah proses metode evaluasi LOOCV, di mana cara kita tahu model SPM tadi bagus atau enggak. Kita pakai link one out cross validation atau LOOCV. Ini adalah metode evaluasi yang paling niat dan teliti. Sini yang bagian lamanya, jadi walaupun dia lama pas render tapi hasilnya akurat. Di kode ini juga ada checkpoint yang menyimpan hasil tiap 100 iterasi. Jadi kalau programnya mati di tengah jalan, kita bisa lanjut lagi, nggak perlu ngulang dari nol. Next kita nomor setelah 13.000 kali iterasi tadi selesai, kita jadi punya dua daftar, y underscore true yang ini 13.000 label asli, dan y underscore pred 13.000 label tebakan model. Dari situ kita hitung performanya for matrix, kita buat melihat modelnya paling sering salah tebak di mana. Misalnya huruf A sering ketebak jadi B atau enggak. Yang kedua akurasinya, sederhananya berapa persen tebakan yang benar dari total 13.000 data. Dan ketiga precision atau presisinya, dari semua yang ditebak model sebagai A, berapa persen yang beneran A. Kita pakai average makro. Dan jadi kita bisa hitung rata-rata presisi untuk semua 26 huruf. Yang keempat itu F1 score. Ini adalah nilai gabungan dari presisi dan recall. Ini metrik yang bagus untuk lihat performa model secara seimbang. Next. Metro dari Red. Ini adalah hurufnya. Ini angka-angkanya. Masih precision. Yang tadi precision kita pakai average makro yang ini, dan F1 score yang ini kita pakai average makro juga. Dan ya, programnya sudah selesai. Jadi kesimpulannya, program ini berhasil mengolah data MNIST, mengekstrak fitur HOG, dan melatih model SPM yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh oleh LOOCV. Yang dari saya, Indonesia Putra dari Mekatronika A Malam, mengucapkan terima kasih telah menonton video dan selamat siang.